96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Kita ada di perbincangan yang saking serunya tadi ya. Ternyata sama Yuli udah dibuka mikrofonnya. Tapi senang bisa kembali hadir menemani sahabat-sahabat Merkuri. Ada CEO-nya, ada bosnya Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Ada Ibu Noviani Nityastuti. Selamat pagi Ibu Novi. Pagi Mas Aldi, apa sehat kabar? Selalu ya. Sehat ya? Ya, salam sehat juga untuk semua sahabat Merkuri dimanapun berada. Oke, monggo. Silahkan diperkenalkan. Wah ya, ini sekarang ini tugas baru ya. Oke, sahabat Merkuri dimanapun berada, kita ketemu kembali di pagi hari Selasa. Seperti biasa acara kita adalah Solusi SDM dan pagi ini kita masih membahas seputar dinamika, problem-problem atau isu-isu hangat yang ada di dunia kerja terkait dengan SDM dengan beberapa narasumber tamu, dan pagi ini kita mendapatkan kehormatan karena berkenan hadir dan menjadi narasumber sharing pada acara kita adalah Ibu Diana. Sebentar, harus membaca nama lengkapnya supaya tidak salah. Dr. Diana Rahmasari, SPMC, psikolog. Beliau adalah jabatan resminya adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya dan juga Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Positif Wilayah Jawa Timur. Begitu. Panggilannya adalah Bu Diana. Selamat pagi Mbak Diana. Pagi Mbak Novi, Pak Aldi, ya, teman-teman Merkuri. Selamat pagi Bu Dokter. Sehat bahagia selalu. Tadi dari Gunung Tinggi, bukan? Iya, Gunung Tinggi ku lampaui. Kutemui. Di Gunung Tinggi kutemui. Gadis manis putri paman petani namanya Diana. Kan lagunya Gus Plus. Oh iya. Aduh zamannya ini ketuaan Mbak Diana nggak ngerti sampai bingung. Aku nggak ngerti. Oh ngerti ya. Ngerti ya Mbak Diana ya. Oke, Budekan ya. Budekan. Jangan disingkat loh ya. Budek ya. Budek dekan. Gimana Budekan? Unesa, so far so good. Alhamdulillah kami semakin berjaya ya. Selain juara IKU nomor 1 nasional gitu ya. Baru ini Fakultas Psikologi UNESA melaunching prodi kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran. Itu jadi ada Fakultas Ketahanan Pangan yang baru itu ya, yang baru sedang mempersiapkan pertambangan dan beberapa prodi baru kalau secara khusus di psikologi ya saya sedang mempersiapkan untuk pendidikan profesi psikolog umum. Yang baru-baru itu di kampus baru juga ya Mbak ya? Di kampus. Kalau yang di Ketintang masih dipakai untuk apa aja? Oh, Ketintang itu kampus 1. Jadi tetap ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, MIPA, Hukum, Vokasi, Teknik, Fisipol, Teknik. Nah, kalau yang di kampus 2 Lidah itu Psikologi, Kedokteran, FBS, FIKK, FIP. Ternyata masih banyak juga yang di psikologi berarti ya? Di kampus 2. Kalau Ketahanan Pangan tuh yang di Mustopo. Oh, kampus 3. Iya, kampus 3 saya nggak hafal ya. Ada kampus 4, 5 di Magetan. Oh, banyak ya. Banyak. Merajalela Unesa. Selamat. Unesa satu langkah di depan. Oh iya, one step ahead ya. Iya, one step ahead. Ya, oke. Bu Dokter, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan kalau saya ingin kenalan dengan Asosiasi Psikologi Positif Wilayah Jawa Timur, apa saja program-programnya kalau boleh tahu? Iya, kami ini selain kerjasama dengan ini ya, untuk acara Solusi SDM. Acara Solusi SDM. Kemudian kami ada kegiatan sosial ya, waktu di bulan Ramadan itu ke panti asuhan gitu ya, berbagi. Kemudian kami melakukan workshop seminar gitu ya, kemudian webinar seperti itu, dan kemudian ada sharing-sharing untuk melakukan penelitian Tridharma, kerjasamanya di situ juga. Oh, ini banyak orang-orang kampusnya atau ada juga yang di luar kampus, Bu Dokter? Kami selain memang psikolog yang di kampus ya, psikolog yang dosen, juga ada yang psikolog murni. Profesi gitu ya? Profesi, karena ini adalah salah satu asosiasi di HIMSI yang psikologi positif, sehingga teman-teman yang memiliki peminatan orientasinya ke psikologi positif itu bergabung di AP2I. Termasuk saya ini Mas. Termasuk Bu Novi. Sahabat dari zaman kapan ya Mbak Novi? Waktu itu ya. Waktu masih di kantor lama. Masih di Gunung Tinggi ya. Ketemu sama Diana ya. Iya, terus turun ke Lembang, Ngarai.
Ya. Saya mau declare dulu tentang psikologi positif itu seperti apa. Ke Bu Novi nanti mungkin Bu Dekan bisa menambahkan. Ya, jadi kalau psikologi positif orang tuh jadi mikir ya, itu psikologi itu kan sebenarnya pendekatannya itu sudah kata orang humanis, yang kayak gitulah, empatik, seperti itu. Ini terus ada psikologi yang positif itu gimana gitu. Nah, gampangannya begini Mas, seperti halnya kalau kita ini punya kebun. Nah, kalau psikologi yang mungkin yang mau mengatakan apa ya, konvensional atau yang aliran yang non positif tadi, bukan non positif ya. Yang aliran apa tradisionalnya, yang umumnya itu adalah kalau kita punya kebun, nah kalau muncul gulma atau rumput-rumput liarnya, dia yang menyiangi gitu ya. Jadi yang membunuh gulmanya itu tadi. Tapi kalau kemudian psikologi positif ini, kalau kita punya kebun, itu adalah bagaimana kita berusaha supaya tanaman yang kita tanam itu dia tumbuh subur, jadi dikasih pupuk, dikasih air, disirami, seperti itu, pencahayaannya yang cukup, seperti itu Mas. Jadi bagaimana kita mentreatment, menciptakan kalau itu seperti halnya nanti, tapi mungkin ada juga ada juga batasannya bahwa ini bukan hanya membuat orang menjadi happy atau senang atau enggak stres seperti itu Mas. Tetapi bagaimana supaya membuat orang itu lebih merasa berharga gitu ya, mendapatkan meaning dari apa yang dikerjakan. Terus kemudian bagaimana dia juga merasa otonom, lebih bertanggung jawab, seperti itu. Lalu kemudian juga bagaimana dia tadi ya menciptakan meaning, otonom, berharga. Terus kemudian juga mau mencapai sesuatu dengan ada growth mindset yang seperti itu, menciptakan resilience gitu. Ada masalah kita menghadapi dan menerimanya, dan kemudian bagaimana di tengah keterbatasan itu kita berusaha mengatasinya. Nah itu lebih ke sana Mas, kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar bahwa membuat orang happy, nggak stres gitu ya. Ya nanti pada akhirnya treatment yang dilakukan itu arahnya ke sana. Ya. Berarti cocok sekali dengan ketika ini diimplementasikan di tempat kerja ya. Betul. Bu Diana ya. Artinya kemudian tapi kalau misalnya bagi awam, kalau tadi sempat disinggung ada yang tradisional, ada yang positif gitu ya. Kalau di tempat kerja sih menurut saya lebih implementatif kalau psikologi positif bisa diakses begitu ya. Tapi bedanya apa menurut Bu Dekan? Jadi gini, psikologi positif itu kan sebuah paradigma baru gitu ya. Sebenarnya tidak baru sih, artinya begini, sebenarnya kan saya menambahkan yang dijelaskan oleh Bu Novi ya. Tadi adalah konsep-konsep yang muncul di kajian-kajian psikologi positif. Tapi psikologi positif ini sebenarnya penekanannya adalah kepada personal strength, kekuatan individu. Jadi pada saat seseorang itu punya masalah, jadi tidak fokus pada penyelesaian masalah, tidak fokus pada mencari masalah yang itu dibantu orang lain. Tapi Anda itu punya kekuatan loh, Anda punya potensi, Anda punya kompetensi luar biasa. Masing-masing individu itu punya kekuatan-kekuatan personal strength yang itu bisa Anda maksimalkan. Jadi proses bertumbuh Anda, proses prestasi Anda, proses-proses memaknai hidup itu sangat dipengaruhi oleh diri sendiri. Jadi Anda mau sukses, Anda mau bahagia, Anda mau melakukan hal-hal yang baik atau tidak, poinnya adalah tanggung jawab kekuatan itu ada di diri sendiri. Sehingga misalnya begini, kalau yang sebelumnya ada orang depresi nih misalnya, ya learn helplessness, dia butuh bantuan profesional psikolog misalnya. Tapi kalau kajian positif, psikologi positif, dia tidak fokus pada penderitaan, tidak fokus pada masalah, tidak fokus pada gangguan, tapi fokuslah pada hal-hal positif yang Anda miliki. Anda punya kekuatan gitu ya. Kalau anak zaman sekarang, best version of you. Jadi fokus ke situ, jangan fokus pada kelemahan Anda. Ya orang ada kekuatan kelebihan begitu ya, tapi fokuslah pada kekuatan Anda yang bisa dioptimalkan. Nah sehingga kalau dibawa settingnya itu ke tempat kerja, maka sebenarnya individu itu dikuatkan tentang aspek-aspek potensi positif dia yang bisa dia optimalkan. Dan itu bisa mengarahkan, membridging, mendukung produktivitas kinerja dia. Tapi juga karena
itu juga dipengaruhi oleh aspek eksternal, sehingga perusahaan juga perlu ya. optimalisasi Jadi lingkungannya personal juga harus strength. mendukung begitu ya. Ya. Boleh nggak disebut kalau misalnya yang positif ini lebih preventif dan yang tradisional lebih kuratif gitu? Boleh nggak saya mengistilahkan itu? Meskipun nggak pas banget gitu ya. Gimana, Bu? Bisa jadi begitu. Dengan kata lain begitu. Jadi begini, psikologi positif itu kan berkembang setelah artinya dia adalah bagian dari psikologi pendekatan perspektif humanistik. Nah, humanistik ini berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua dulu kan banyak orang depresi dan segala macam ya. Terus kemudian humanistik ini mikir, gimana sih kalau misalnya orang-orang tuh hal-hal yang menghambat pertumbuhan individu itu dikuatkan. Nah, psikologi positif. Nah, tapi itu masih konsepnya cure. Intervensi itu tadi. Mengobati. Kan begitu, treatment. Nah, tapi treatmentnya psikologi positif itu fokus pada hal-hal positif yang dimiliki individu, sehingga muncullah nanti individu itu tetap flourishing, good life, pleasant life, meaningful life. Jadi yang tadi disebutkan oleh Mbak Novi, optimism, hope, resilience, kemudian otonom gitu, itu akan semakin diperkuat kalau orang tuh punya 3 minds, punya flourishing, 3 mindset itu. Ya. Artinya Bu Novi ini psikologi positif itu menjadi lebih permanen dalam tanda petik ya, karena kan itu mengajak orang untuk memahami kekuatan-kekuatannya dan menghilangkan kelemahan-kelemahannya begitu ya. Betul. Artinya kan lebih permanen daripada kemudian yang tradisional yang dalam tanda petik bukan mengobati tapi treatment dari mentreatment dari luar. Gitu ya. Cuman masalahnya kan kalau yang seperti ini sangat bergantung pada keinginan atau kemampuan orang untuk mau berubah. Apakah itu yang menjadi resisten paling tinggi dari implementasi psikologi positif atau seperti apa? Saya nggak paham. Itu bisa jadi salah satunya, Mas, karena tadi itu psikologi positif itu penekanannya pada personal strength gitu kan, Mas. Nah, tidak semua orang itu bisa mengenali kekuatan dirinya seperti apa. Itu bisa jadi butuh bantuan orang lain untuk bisa mengenali. Seperti itu. Jadi salah satunya adalah itu, Mas, gitu. Dan meskipun jadi pendekatannya tadi terus nggak bisa dilepas gitu, Mas. Oh, karena muncul tadi itu versi yang baru psikologi positif, kemudian yang lama ditinggalkan, nggak bisa. Tetap dua-duanya kita gunakan seperti itu. Dan kalau mau salah satu kendala yang bagaimana itu supaya bisa diimplementasikan juga tadi itu dari lingkungannya, Mas. Antara lain ya itu tadi banyak orang yang belum paham. Paham itu bukan hanya paham tentang personal strength-nya dia, tetapi juga bagaimana terus kemudian kita melakukannya seperti apa, kan ini juga sebuah ilmu atau kajian yang baru yang belum terlalu banyak implementasinya. Atau kalaupun memang sebenarnya ada yang mengimplementasikan, mungkin juga sebenarnya orang tidak mengenali secara pasti bahwa ini adalah treatment dari yang dilakukan oleh psikologi positif kayak gitu, Mas. Bu Rekan, kalau dari teorinya begitu ya, psikologi positif ini memberikan pembobotan mana lebih besar antara faktor-faktor eksternal dan internal? Faktor internal ya, cuman pastinya tetap ya. perlu didukung eksternal. Artinya begini, bahwa kalau yang konsepnya psikologi positif itu begini, Anda misalnya tumbuh dari keluarga kurang beruntung misalnya, atau Anda tumbuh di lingkungan kurang beruntung itu lingkungan, bercerai, broken home, orang tua broken home, kurang mampu secara ekonomi, kan begitu. Itu jangan buat Anda jadi pesimis dong, jangan Anda fokus pada kelemahan Anda gitu loh. Galilah kekuatan-kekuatan Anda bisa sukses kok dengan mengandalkan personal strength Anda bisa flourishing kok, kan begitu. Nah, sehingga tapi peran-peran eksternal itu bagian dari social supportnya gitu. Tapi poinnya kalau psikologi positif, karena ini personal strength seseorang, jadi ada atau tidak ada support, Anda bisa kuat kok. Nah, konsep-konsep kesuksesan kan begitu sekarang. Jadi sebenarnya kalau digiring itu memperkuat soft skill sebenarnya. Karakter suksesnya itu yang harus dikenali, digali, diperkuat gitu ya. Jadi Anda jangan fokus ke kelemahan Anda dong. Fokuslah pada kelebihan kekuatan Anda yang bisa Anda bridging
bisa Anda bawa Ya. untuk kesuksesan Anda. Nah, tadi menambahkan yang di Bu Novi tadi, ya artinya akhirnya begini, kalau konsepnya terapi ya, treatment, Ya. kalau orang itu tidak sadar bahwa dia bermasalah secara psikologis dan kemudian tidak ada motivasi untuk sembuh, mau dikasih model treatment apapun itu susah kan begitu. Poinnya kan motivasi dan kesadaran diri untuk sembuh. Ya. Sama aja juga dengan digiring ke, itu kan tadi konteks kuratif. Kuratif, Ya. Kalau konteks preventifnya ya kenali dong gitu, tadi balik lagi kenali personal strength Anda untuk Anda flourishing kan begitu. Jadi aku nih punya apa ya gitu ya. Ya. Sehingga tidak mengenal kata learn helplessness, tidak mengenal kata pessimism, tidak mengenal kata negative thinking. Ya. Oke. Sampai di sini kita paham betul bahwa ternyata psikologi positif ini sama seperti namanya, sangat positif dan sangat banyak keuntungan-keuntungan positifnya begitu ya. Tapi persoalannya apakah itu mudah untuk diimplementasikan, nanti dijawab oleh para narasumber setelah pesan-pesan ya. Oke, sekarang kita akan bertanya kepada para narasumber bagaimana kemudian pendekatan psikologi positif itu mudah diterapkankah. Untuk pertanyaan menariknya adalah semua jenis industri termasuk yang sangat teknis, target oriented atau bahkan lingkungan kerja yang penuh tekanan. Dijawab oleh Bu Dekan terlebih dahulu. Iya, ini justru malah cocok. Oh gitu. Iya, semuanya di semua setting industri organisasi, psikologi positif ini dapat diimplementasikan. Karena itu balik lagi kepada kekuatan-kekuatan personal strength, flourishing. Nah, justru misalnya kalau balik lagi dengan jenis industri, perusahaan atau organisasi yang full pressure, itu sebenarnya nanti baliknya lagi salah satunya, salah empatnya itu penguatan self efficacy, optimism, hope, resiliency, itu juga penting dimiliki karyawan. Karena kan full pressure. Jadi 4, kalau di dalam kajian secara teoritis penelitian itu 4 konsep ini, 4 aspek ini perlu dimiliki oleh karyawan dalam satu perusahaan. Nah, ini yang sebenarnya perlu diperkuat oleh organisasi, oleh leader. Nah, faktor eksternalnya kalau di perusahaan itu adalah leader, itu penting untuk menciptakan positif, building positive relationship gitu ya, untuk membantu karyawan mengenali personal strength-nya, memperkuat aspek-aspek positif terutama di 4 poin tadi itu pada karyawan, sehingga apapun pressure-nya, risikonya yang berpotensi membuat karyawan stres, dia akan resilient. Dia akan memandang masalah itu secara positif mindset, growth mindset. Kemudian dia akan mengembangkan optimismnya, kan begitu. Self efficacy, bahwa saya mampu kok menyelesaikan tugas berat ini, saya mampu kok mengelola stres saya mampu dengan target-target saya. Gitu. Ya, Bu Novi, kalau dari penjelasan Mbak Diana tadi, kelihatan bahwa leader itu pegang peranan cukup besar ya untuk bisa men-trigger anak buahnya gitu ya. Di mana posisi HRD-nya? Posisi HRD-nya ya, HRD ini kalau mungkin selama ini, karena gini, kalau kita bicara tentang HRD itu kan bisa orang dengan berbagai macam latar belakang. Artinya mereka dengan latar belakang bahkan seperti teknik industri, manajemen, hukum gitu kan, bukan hanya orang psikologi gitu. Jadi kalau mungkin secara khusus mungkin tidak mengenal pendekatan ini, tetapi secara praktikalnya itu diharapkan bahwa mereka paham tentang konsep-konsepnya gitu Mas. Sehingga kalau mereka paham, diharapkan bahwa mereka bisa menjadi fasilitator dari kegiatan-kegiatan atau implementasi atau program-program yang dijalankan oleh perusahaan. Seperti itu. Ya, artinya gini, kalau misalnya HRD bisa dari beragam, leader juga bisa dari beragam ya, tidak selalu lulusan psikologi kan ya, apalagi betul. Pada industri-industri tertentu gitu. Nah, artinya saya ke penelpon dulu ya. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Ya, silakan Mas Dewa. Ada Bu Diana, Bu Dekannya Fakultas Psikologi UNESA, ada Bu Novi dari MSI. Silakan. Dari UNESA ya? Ya. Iya. Kalau di UNESA itu
sekarang yang memegang rektor di bawahnya itu cabur olahraga semua yang saya tahu. Suaranya nggak jelas. Sorry nggak jelas ya? Ya, rada ngomplong Mas, pelan mungkin agak jauh dari HP atau gimana? Kalau di Unesa kenapa Mas? Agak jauh dari... Apa kenapa? Kalau di Unesa kenapa tadi? Senang berenang-berenang di danau itu ya? Danau Denger Unesa. banget ya? Ya. Enggak, sudah jelas. Suaranya monggo. masih nggak... Udah. Silakan. Oh ya, enggak, maksudku tadi itu kalau sekarang ini kan di perangkatnya UNESA kan yang menduduki adalah orang prodi olahraga semua, dari rektor sampai ke bawahnya, bener nggak sih? Dari Pak Cahyono, terus Pak Rektor sampai itu kepala rektornya, nggak masalah sih. Yang saya tanyakan adalah tentang positif psikologi ya, psikologi positif ya. Iya. Oh ada cabur kelasnya itu juga ada psikologi olahraga kok. Saya sampai bingung. Wah psikologi olahraga gimana ini? Nggak apa-apa sih. Yang saya tanyakan adalah ada beberapa ini yang bisa mungkin untuk tentang positif psikologi. Bagaimana caranya tentang mengevaluasi budaya kerja. Contoh apakah perusahaan yang bersangkutan nanti ya kalau akan menerapkan psikologi positif itu memiliki budaya apresiasi yang kuat nggak untuk para ininya employee-nya untuk karyawannya. Terus bagaimana untuk entah itu karyawan atau pihak HRD menilai keadilan transparansi dalam distribusi penghargaan di tempat kerja. Nah, itu kan kadang kita ya kayak biasanya di fast food itu kan ada manajemen of duty itu ya, manajemen of the month, manager of the month yang biasanya selalu bergeser kayak di crash ticket itu SpongeBob kan selalu jadi nomor satu daripada si temennya kerja satunya itu. Jadi kan selalu itu transparannya bagaimana penilaian itu kalau memang itu mereka bisa ada dari distribusi penghargaannya. Lalu yang ketiga bagaimana untuk menilai efektivitas pelatihan atau mentoring ya dalam meningkatkan kinerja. Nah, itu kan kadang kan juga banyak beberapa perusahaan juga nggak ngerti soal bagaimana mentoring. Yang saya terakhir lagi Mas Aldi, kalau ini dari kemarin MSI itu selalu membahas tentang bagaimana karyawannya. Nah sekarang ini yang perlu di psikologi positif itu adalah nun sewu HRD ini ternyata sih memang ada trouble. Saya nggak mau HRD semua, mungkin ada beberapa yang juga dasarnya kurang, lalu memang nggak ada yang duduk di HRD, kamu jadi HRD, ya bisa itu saudaranya atau perkoncoan. Nah, apalagi di pihak direksi atau komisaris, ternyata mereka juga kinerjanya juga nggak bisa menunjang perusahaan gitu loh. Karyawannya sudah oke, struktur sudah oke. Tapi pentolan-pentolan ini kadang yang bikin menghambat gitu loh. Jadi kadang kan bingung ya, kalau selama ini kita selalu menyalahkan employee, staff, terus orang kerucut paling bawah, grassroots. Tapi ternyata juga ada pembikin keputusan itu, ya HRD-nya, ya komisarisnya, ya apanya itu juga ternyata ya juga nggak bisa match sama karyawannya. Karyawannya Gen-Z sudah oke semua digitalisasi, ternyata atas-atasnya masih pakai konvensional. Harus berkertas, berkas, ini itu, jadi ribet kan. Bagaimana mengematchkan kalau kita mau, contoh saya mau HRD mau di positif ini psikologi saling dites, terus apa lagi psikologinya HRD-nya mau ngetes atasannya, kan bingung gitu ya. Oke, mau sore bosku tak tes dewe. Lah selama ini kalau employee gampang ya, kamu di bawah aku brojokku, tapi kalau mau di atasnya, bagaimana cara bisa menilai dan membuat itu lebih baik? Maaf, terima kasih. Selamat pagi Mas Aldi. Selamat pagi Mas Dewa. Mudah-mudahan kami tidak lupa karena kembangannya banyak. Jadi yang terakhir itu soal kalau efektivitas mentoring tadi. Ya, mentoring, dan yang keempat tadi itu ini gimana menilai atasannya. Kalau ternyata nggak positif atasannya gitu misalnya. HRD-nya. Iya. Terus termasuk juga kalau HRD-nya yang toksik HRD-nya gitu. Terus yang 1, 2, 3 itu kan soal apresiasi, 1, 2 ya, soal apresiasi ya.
bagaimana apresiasinya. Bunda kan masih ingat, tapi tadi sudah menunjuk Bu Novi, jadi dikasihkan ke Bu Novi dulu. Betul begitu ya Mbak Diana? HRD. Oh, HRD Oke. soalnya. Iya. Oke, tadi kebetulan nyambung dengan yang kita bicarakan terakhir ya Mas Aldi, bagaimana peran HR untuk Ya. membudayakan psikologi positif ini gitu ya. Nah, ini tadi jadi kalau ini sebenarnya ada kayak acara-acara seminar-seminar gitu ya, webinar lah kalau sekarang. Ya. Terus acara seperti ini. Nah, itu kan adalah salah satu bentuk sosialisasi lah, pengenalan bagaimana sebenarnya ada penerapan psikologi positif yang kita bisa implementasikan di tempat kerja seperti itu. Jadi harapannya adalah yang penting ini kan tadi itu menggunakan kekuatan personal, lalu kemudian bagaimana kita menciptakan positive emotion. Positive emotion itu sebenarnya bukan hanya senang ya Mas, tetapi bagaimana kita merasa berharga, merasa menikmati pekerjaan kita. Nah, ini nanti mungkin yang ini harus diterjemahkan oleh teman-teman HR. Bahasa sederhananya tadi loh ya. Kata-kata kunci dari psikologi positif tadi adalah seperti itu. Jadi misalnya kayak komunikasi gitu Mas. Bagaimana supaya menciptakan komunikasi, sebenarnya sudah lama. Komunikasi harus dua arah, komunikasi harus empatik gitu kan. Supaya kemudian yang diajak berkomunikasi juga merasa berharga, tahu bahwa ada sesuatu yang memang dia bisa kembangkan, seperti itu, dia punya kekuatan tadi untuk menjadi lebih baik, bukan dengan membandingkan dengan orang lain, seperti itu. Terus bagaimana kemudian orang itu merasa ketika bekerja itu merasa punya otonomi yang tinggi, merasa lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, itu seperti itu. Contoh implementasinya apa? Yaitu tadi bikinlah job desk gitu kan. Terus kemudian ada evaluasi berkala, seperti itu. Ketika proses review mungkin bukan hanya kalau kita katakan biasanya feedback gitu ya. Jadi kita ngelihat apa yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana supaya juga dia bisa melihat kegagalan-kegagalan itu sebagai pembelajaran ya, kayak gitu. Jadi ini harus implementasinya itu masuk ke dalam sistem sehingga nggak kelihatan bahwa ini berdiri sendiri kayak sebuah aliran atau udara baru yang ada di perusahaan yang harus diimplementasikan. Implementasinya mulai dari sana gitu. Karena Mas. kalau misalnya itu kayak sesuatu yang sama sekali baru itu rejectionnya lebih tinggi. Lebih tinggi dan Rejectionnya sebenarnya lebih tinggi. implementasinya itu sudah dari yang ada, Iya, cuman iya, diimprove iya. gitu aja kan Mas. Diimprove, betul. Kayak misalnya di rekrutmen gitu kan. Di rekrutmen gitu kalau misalnya selama ini kita hanya ngelihat ke track record di bidang atau kemampuan teknisnya. Nah, mulailah sekarang untuk lebih melihat bagaimana orang ini sebenarnya punya kekuatan. Kalau mereka pernah punya kegagalan, sebenarnya apa yang dia bisa ambil dari kegagalan project-project yang pernah dia lakukan. Kalau selama ini kan pengalaman sukses apa yang pernah Anda lakukan, melakukan misalnya negosiasi dan sebagainya. Nah, kalau kemudian ini pun gagal gitu, apa pembelajaran yang bisa diambil? Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang penerapannya itu masuk ke sana Mas gitu. Jadi HR menciptakan suasana-suasana mengimprove apa yang sudah dilakukan yang sebelumnya supaya kemudian menjadi lebih baik seperti itu. Ya. Kalau kemudian yang saya juga tertarik untuk mendalami pertanyaan, gimana kalau misalnya bosnya atau komisarisnya justru yang nggak paham tentang, rasanya kok nggak mungkin ya. Sebelum diterapkan kan pasti HRD atau leader-leader, manajer-manajer ini pasti presentasi dulu ke owner-ownernya gitu ya. Kan sebenarnya ini kan tidak harus dipresentasikan Mas. Kalau owner mungkin juga lebih pokoknya kan ininya ke uang gitu ya, ke hasil gitu ya, ke profit gitu. Nah, yang penting sebenarnya HR-nya yang mengemasnya, tidak harus ngomong bahwa kita mau implementasi psikologi positif loh Pak. Malah nggak ngerti iki malah nggak produktif, nanti karyawan kok bikin happy tok, seneng-seneng kayak gitu. Terus mereka dikasih target, aduh nggak happy kalau aku dikasih target. Kan nggak bisa gitu. Malah bisa misleading ya. Iya. Jadi bagaimana kita yang tahu bagaimana mengimplementasikannya. Mungkin mengemasnya di sana sih Mas. Ya, oke. Sekarang soal psikologi positif yang apresiasi tadi, gimana Bu Dekan? Iya, apresiasi itu penting kan, sangat penting ya. Itu kan bagian reward ya. Jadi kalau misalnya mau menerapkan psikologi positif di organisasi atau perusahaan itu ada apresiatif inquiry, ada positive coaching, ada positive sharing kan begitu ya. Nah, teknisnya kan kalau saya sih sederhananya begini. Tadi juga sepertinya sudah sama Mas Dewa ya. Dewa. Disampaikan bahwa ada reward gitu ya, apresiasi. Misalnya begini, memberikan apresiasi kepada semua karyawan, tapi based on, jadi saya tuh teringatnya begini. Ini karyawan terrajin disiplin misalnya. Ini karyawan
apa capaiannya terbaik apa begitu. Jadi memberikan apresiasi sesuai dengan kompetensi dan pencapaian kinerjanya. Jadi semua dapat. Itu bagian dari psikologi positif juga ya? Bagian dari psikologi Oke, positif. artinya ada Mas Dewa yang kalau tadi dicontohkan ada manager of duty Ya, terbaik, ini ada di ada situ manager gitu of ya. duty, ada manajer apa begitu. Jadi penghargaan itu bisa based on personal strength-nya. Nanti terkait juga dengan Yeah. capaian produktivitasnya Yeah, kan begitu. yeah. Diinline-kan ke situ. Nah, nanti the best apa itu bisa. Itu kan juga sebenarnya bisa apa ya? Menguatkan positive engagement. Yeah. Nah, positive engagement. Nah, terkait dengan SDM ya, bahwa SDM-nya yang harus positif kan gitu. HRD-nya tadi ya, HRD-nya ya. Kalau HRD-nya. saya bilang iya, karena kan misalnya begini, HRD itu kan ibaratnya yang manage SDM ya, yang manage SDM. Artinya dia yang nanti juga akan mengarahkan, mengelola, menghandle dan juga termasuk memflourishing, membantu karyawan untuk flourishing. Kalau dia tidak kenal, tidak paham konsep itu ya bahaya. Nah, tapi tentunya memang HRD ini poin penting sehingga dia memang harus menerapkan psikologi positif dulu untuk diri sendiri dulu. Kalau saya bahasanya sederhananya begitu. Kalau dia sudah positive vibes bisa menularkan ke karyawan. Nah, itu kan jadi lebih positif juga jadinya. Jadi organisasi yang positif. Meskipun beban itu bukan di HRD ya. HRD itu hanya ibaratnya tim dari leader. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya leader, positive leadership. Oke. Ini ada pertanyaan yang teknis banget, saya bacanya pelan-pelan karena saya juga butuh paham gitu ya. Apakah ada resiko toxic positivity dalam implementasi psikologi positif, misalnya memaksa karyawan untuk selalu berpikir positif tanpa memperhatikan emosi negatif yang valid? Nah, oke. Silakan Bu Dekan. Iya, berpotensi. Jadi kamu harus prestasi, kamu optimis, percaya diri gitu ya. Jadi menuntut untuk memperform hal-hal positif gitu ya dari diri karyawan. Tapi tidak mau ibaratnya memvalidasi hal-hal yang kira-kira hal drop misalnya gitu. Artinya kan gini, emosi negatif itu ya memang harus kita miliki. Ya, karena dari emosi negatif itu akan muncul survive kita. Ya, jadi misalnya marah. Jadi survive itu justru dari yang emosi negatif. Takut ada harimau, kan buat kita lari. Kalau kita lihat harimau bahagia datang malah dipeluk Iya, kan amblas kita ya. Kan gitu. Emosi positif, emosi negatif itu dibutuhkan untuk kita survive. Oke. Ya, termasuk stres. Stres itu kan emosi negatif toh. Tapi kalau stres itu menjadi eustress, itu justru akan buat kita bertumbuh produktif, gitu kan. Nah, penting bagi organisasi, pimpinan gitu ya. Enggak apa-apa sih misalnya turun produktivitasnya misalnya karyawan menjadi stres gitu misalnya. Nah, itu tentunya butuh pendampingan konseling. Kamu lagi nggak semangat nih hari ini, kenapa? Ya Pak, saya lagi capek gini. Oh ya nggak apa-apa, ya sudah kamu istirahat dulu 1 jam misalnya. Jadi tetap memberikan ruang empati, komunikasi empati yang disampaikan oleh Mbak Novi tadi, bahwa kita tetap memfasilitasi, ibaratnya memberi ruang memahami kondisi-kondisi positif, kondisi-kondisi negatif, emosi negatif dari karyawan kita. Tapi setelah kalau saya intinya begini, saya kalau ngajarkan ke mahasiswa saya ya, enggak apa-apa sih kamu punya emosi negatif gitu ya. Kemudian kamu sadari apa sih dinamika emosi negatif yang muncul dalam diri kamu. Kemudian kamu pahami penyebabnya apa. Setelah itu lalu lakukan langkah-langkah healing. Nah, gitu supaya tidak lama-lama emosi negatif ini berdiam dalam diri kita. Kan begitu. Healingnya apa? Sesuaikan dengan mekanisme coping kan begitu. Kalau misalnya sudah self copingnya tidak jalan, nanti social supportnya tidak jalan, untuk merilis emosi negatifnya baru ke profesional psikolog. Nah, kalau diterapkan dalam industri organisasi sebenarnya sama. Jadi tidak menafikan misalnya kondisi-kondisi karyawan yang seperti itu, tapi bagaimana membuat dia mampu mengelola hal negatif dalam dirinya dengan itu tadi coaching positif, sharing positif, mindful organization kan begitu. Itu.
Ya, oke. Dibantulah, poinnya Ya, juga ada bantu. berarti itu cara untuk menghindari toxic positivity tadi. Positivity. Toxic positivity itu kan gini Mas, kita ini berpikir tentang positif, kayak bersemangat, tapi saking berpikirnya seperti itu sehingga Menafikan yang negatif. menjadi toksik akhirnya Ya, gitu ya, loh. ya. Sesuatu yang sebenarnya niatnya Berlebihan baik, itu nggak terus bagus, kemudian gitu ya. tapi malah menjadi toksik kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih sales misalnya dengan beban target tertentu gitu, terus kemudian merasa stres, ya oke, ini sesuatu yang dia harus sadari gitu ya. Jadi kalau kita punya perasaan negatif itu yang penting itu kalau orang psikologi itu dia kenali perasaannya apa. Ya, Karena ya, ketika ya, dia ya. mengenali perasaannya, maka dia akan bisa lebih melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya, ya, Seperti ya. itu. Jadi Ya. bukan, wah ayo semangat, ciao. Mungkin bukan hanya seperti itu Iya, gitu ya. iya, iya. Lapo saya stres semangat, lapo saya stres, lapo saya down, Iya, iya. semangat. Nah, itu positif. Bisa Toxic aja. positivity. Wah enak ae bos, sih ngomong semangat Ya, tok gak cekel duit kok. Tambahi bonus sih, Bos. Nah, ojo ngono bos, kita iklan dulu bos. Oke, penting ini Mas. Iya. Ya oke, kadang-kadang cerita masa lalu itu memang menyenangkan, apalagi sama Bu Dekan. Ternyata banyak teman-teman juga yang ini ya. Tapi kita balik ke laptop kita, Bu Dekan, Bu Novi. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah karena saya membaca ini karena ini memang teknis banget. Bagaimana psikologi positif bisa diintegrasikan dalam sistem HR, HR ya, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Monggo. Mbak Novi dulu mungkin. Oke, Bu Novi dulu, boleh. silakan. HRD. Oh, iya, HR ya. Ya. Jadi misalnya nih Mas, yang paling gampang nih dari sisi rekrutmen tadi mungkin saya sempat spill sedikit ya. Jadi kalau biasanya selama ini kita lebih ke kekuatan pada kompetensi, track record atau pengalaman. Nah, ini bukan hanya pengalaman teknisnya saja yang digali, tapi bagaimana secara personalnya dia punya kemampuan-kemampuan yang atau kompetensi-kompetensi tertentu yang membuat dia ini unggul seperti sekarang kayak gitu. Jadi misalnya ceritakan pengalaman, biasanya kita akan bertanya ceritakan pengalaman sukses Anda misalnya menghandle sebuah pekerjaan yang sulit, yang kompleks, melibatkan banyak kepentingan, bagaimana Anda sukses melakukannya gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau kita biasanya si pewawancara akan menilai si kandidat ini positif ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas, jadi ada perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa dia itu sudah melakukan proses-proses yang pokoknya membuat kemudian dia ada hasil yang positif. Nah, seringkali apa yang kita lakukan itu kan tidak selalu membawa hasil. Nah, ketika misalnya hasilnya gimana? Wah, nggak terlalu tidak terlalu berhasil karena sebenarnya banyak kendala yang di luar kemampuan saya. Nah, ini sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan psikologi positif untuk ini, kita harus melihat sebenarnya apa yang makna yang kamu bisa tangkap atau nilai apa yang kamu bisa dapatkan dari pengalaman ketidakberhasilan menghandle ini tadi misalnya. Nah, ini yang kemudian kalau psikologi positif kita ngelihatnya ke sana Mas. Bukan berarti bahwa dia ini gagal di situnya, tetapi bagaimana ternyata di kegagalan ini dia kemudian dari situ sebenarnya menjadi langkah evaluasi buat saya untuk bisa merencanakan program yang selanjutnya dengan lebih baik. Nah, ini menurut saya psikologi positif dipakai di dalam proses rekrutmen dalam konteks seperti ini gitu Mas. Seperti itu kalau di rekrutmen. Terus kalau misalnya di pelatihan-pelatihan gitu, biasanya kan kita ini lebih ini si A dari hasil evaluasi 6 bulanan, tahunan gitu. Ternyata dia punya yang masih gap kinerjanya atau gap kompetensinya di aspek apa. Nah, kita biasanya itu memperbaiki yang kurang itu gitu ya. Jadi yang kurang itu yang kemudian kita gunakan sebagai area pengembangan. Nah, kalau psikologi positif pendekatannya, nah ini sebenarnya kan nggak perlu merubah sistem, hanya cara pandangnya saja yang harus dirubah ya. Jadi bagaimana kemudian kekuatan apa yang dimiliki seorang ini sehingga kemudian dia bisa lebih sukses di pekerjaannya daripada kita mengobati kelemahannya dia yang mungkin butuh effort lebih besar. Lebih baik kita mengembangkan kekuatan yang dia miliki. Nah, itu contohnya misalnya
di pelatihan dan pengembangan. Kalau di performance review seperti tadi Mas misalnya, kita gunakan itu untuk juga melihat bahwa apa yang membuat kamu misalnya tidak tercapai. Kalau tercapai kan oke-oke saja. Kita lebih mudah karena gunakan kemampuanmu untuk kemudian lebih ngegas lagi lah. Tapi kalau misalnya kemudian ternyata ini hasilnya ternyata kurang. Nah, ini kita bisa gunakan ini tadi bahwa apa yang membuat kamu kurang berhasil, bagaimana kamu mengevaluasinya, bagaimana kamu berusaha untuk meningkatkan ini ke depan, kayak gitu. Kurang lebih begitu, Mas. Oke. Udah kan mau menambahkan? Iya. Jadi yang di highlight itu adalah manajemen talenta. Kan begitu, kalau di perusahaan itu kan sebenarnya manajemen talenta itu sebenarnya adalah pengembangan dari konsep positive psychology. Jadi talenta-talenta terbaik dari karyawan. Nah itu dilakukan pengembangan gitu, di upgrading lagi, di handle supaya lebih optimal, kan begitu. Nah kalau yang dalam bahasa saya itu tadi yang disampaikan Bu Novi itu, pada saat seleksi orang itu individu diminta cerita best experience dia, best practice dia, yang memang sudah benar-benar real dia lakukan. Tentunya itu ya pengalaman-pengalaman yang positif. Nah makanya saya bilang kepada mahasiswa saya ini, kembangkanlah diri Anda selama masa perkuliahan itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang akan memberikan Anda pengalaman positif, dan dari pengalaman itu kompetensi positif Anda itu akan terbentuk. Karena itulah nanti yang akan dicari di dunia kerja, pengalaman. Kalau Anda tidak punya pengalaman, kalau diminta cerita di wawancara itu nggak bisa cerita dong, kan gitu. Jadi kompetensi itu based on experience. Nah kalau dia tidak, kalau misalnya hanya kupu-kupu kuliah pulang, kuro-kuro kuliah royal, kuse-kuse kuliah PTC, saya bilang itu ke mahasiswa saya, maka Anda tidak kuliah ke PTC, kuliah PTC. Kesannya dekat. Iya. Kan kalau dari Ketintang kuse kuliah Lidak kuse kuliah PTC. Kalau kampus Ketintang Kuro kuliah royal, atau enggak kuliah pulang. Nah Anda tidak punya. Saya dulu kusir berarti. Apa itu? Kuliah siaran. Iya. Saya dulu apa ya? Jadi itu kalau mau kudos, Mbak. Kuliah untuk jadi dosen gitu ya. Iya. Kafe di dekat kampus ada namanya juga kudos. Nah, itu karena pemiliknya gitu, itu kuliah jadi dosen. Jadi bikin kafe namanya kudos ya. Jadi begitu. Iya. Kalau saya menambahkan tadi yang disampaikan Mbak No. Ya, oke. Ini ada Pak Bilal yang ternyata menitipkan pertanyaan. Apa indikatornya kalau budaya kerja yang bahagia menghasilkan kinerja yang lebih baik? Suasananya terlihat nyaman tapi karyawan tidak bahagia. Contoh, suasananya terlihat bahagia tapi ada kebijakan pemotongan gaji. Nah, silakan, monggo budekan dulu mungkin. Begini, kajian di psikologi positif itu kan sebenarnya penekanannya bagaimana individu itu juga memiliki, menguatkan emosi positif dalam dirinya, kan begitu. Karena emosi positif itu adalah sumber energi. Nah, jadi sederhananya ini, kalau karyawan Anda bahagia, indikatornya begini, masuk terus, produktivitasnya makin meningkat, kan gitu, engagementnya bagus. Nah kemudian jarang sakit-sakitan, gitu. Sakit itu kan sebenarnya karena dinamika emosi negatif yang lebih banyak bermain dalam diri kita. Makanya kalau ada orang antusias, semangat gitu ya, selalu positif, itu karena emosinya positif. Ya tidak menafikan negatif ya, tapi dikelola dengan cara yang positif, kan begitu. Nah jadi kalau misalnya salah satu indikatornya produktivitas meningkat, kelihatannya bahagia, happy, tapi jarang masuk, telat, terus produktivitasnya menurun, ya itu pura-pura bahagia. Nah gitu ya, jadi engagementnya itu terutama juga yang akan jadi perma sebenarnya, positive emotion, relationship, engagement, resilient gitu ya, motivasinya bagus terhadap perusahaan. Ya ukurannya kinerjanya, tujuan target perusahaan tercapai, kinerjanya juga menjadi lebih optimal. Sederhananya indikatornya begitu. Karena hasil penelitian itu karyawan yang bahagia itu tadi produktivitasnya akan lebih meningkat, akan mendukung tujuan target perusahaan organisasi tercapai. Iya. Yang menarik dari pertanyaan Pak Bilal ini adalah ketika ada sekarang kan kita tahu ekonomi tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Efisiensi yang dilakukan bahkan di tingkat privat, perusahaan swasta begitu, itu
pasti tidak membuat orang bahagia, meskipun kata Pak Bilal tadi itu suasananya terlihat nyaman, tapi karyawannya nggak bahagia, gajinya dipotong. Jadi gimana ini? Mungkin ini kalau saya nggak tahu konteks pemotongan ini seperti apa, tapi sebenarnya kalau di SDM itu ada begini Mas, ada komponen gaji itu yang tidak tetap, artinya itu tergantung dari kehadiran, misalnya tunjangan kehadiran, makan, transport, itu bisa, ini variabel Mas. Artinya kalau dia tidak hadir maka ya pasti dipotong, berkurang. Tidak diberikan, sebenarnya tidak dipotong. Kita tidak memotong, tetapi tidak diberikan. Nah, saya tidak tahu konteksnya ini seperti apa gitu. Tapi mungkin perlu dilihat lagi apakah memang dipotong atau sebenarnya tidak diberikan. Kayak gitu. Karena dengan pemilihan kata yang berbeda bisa maknanya beda. Maknanya beda gitu ya. Itu tadi yang pertama mungkin saya mencoba, karena ada praktek-praktek, maksudnya banyak beredar dan salah kaprah kayak gitu Mas tadi. Lalu yang kedua tadi itu, kalau misalnya kelihatannya happy, suasananya baik-baik saja, tetapi tidak sehat, karyawannya tidak bahagia. Karyawan tidak bahagia. Sebenarnya itu agak sulit ya. Karyawan nggak bahagia itu terus tidak baik-baik saja sih. Pastinya nggak baik-baik saja. Nggak baik-baik saja. Pura-pura berarti ini. Ya. Pura-pura bahagia tadi. Pura-pura bahagia tadi itu. Iya, karena kalau misalnya kita nggak bahagia, kalau lama-lama kayak gitu pasti akan sering sakit gitu kan. Terus pasti akan sering muncul rumpi-rumpi gitu ya, gosip-gosip yang seperti itu. Toxic relationship. Ya, toxic relationship yang mungkin terus kalau sudah gitu-gitu kan terus muncul, masih ada yang ini, pasti dia yang disayang nih. Itu deket sama bos. Nah, itu pasti muncul, akan muncul gitu. Jadi baik-baik saja di permukaan itu yang seperti apa, karena sebenarnya kalau tadi itu karyawan tidak bahagia, saya kok yakin pasti suasananya juga nggak baik. Nggak akan baik-baik saja ya. Kayak gitu. Kalau pura-pura bahagia tetap capaian produktivitas tidak akan tercapai. Satu lagi konsep psikologi positif, meaningful. Ya, jadi memaknai pekerjaan, mindsetnya tidak hanya ukuran gaji, salary. Ya, tapi meaningfulnya dia itu terhadap organisasi, terhadap pekerjaan itu sendiri. Iya. Jadi penguatan pemaknaan. Kalau pencapaian itu membuat dia merasa bangga, bahagia, itu kan di situ meaningfulnya ya. Jadi penguatan mindset meaning terhadap prestasi, terhadap karir gitu ya. Jadi kalau sudah punya job satisfaction, dia punya meaningful, happy, produktivitas meningkat, karena orang yang bahagia 2 kali produktivitasnya meningkat, itu hasil penelitiannya begitu. Jadi Pak Bilal, kalau saya ringkas pendek jawabannya ini pura-pura Pak bahagia. Saya nggak tahu ya, tapi Bu Novi juga nggak tahu, Bu Dekan juga nggak tahu. Tapi intinya adalah kalau misalnya memang kondisi perusahaannya seperti itu, ya kalau masih bisa pindah aja gitu kali ya. Awal bulan aja bahagianya. Awal bulan aja bahagia. Uangnya habis, gaji bagus, letoy lagi terus. Pura-pura bahagia. Iya. Padahal gajinya sudah 5 koma ya. 5 koma. Setelah tanggal 5 koma dia. Tanggal 6 koma dia. Oke, baik. Tapi intinya adalah ini keniscayaan karena memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Cuman kan hari ini kita tetap harus menyemangati seluruh sahabat-sahabat Merkuri, teman-teman HR, bagaimana kemudian psikologi positif ini menjadi sangat penting untuk menciptakan dunia kerja yang bekerja dengan bahagia, dunia kerja yang tidak hanya positif tapi juga membahagiakan, yang tidak pura-pura gitu ya. Tidak pura-pura. Meskipun misalnya begini Mas, tadi awal kan kita sempat bahas tentang tekanan pekerjaan gitu ya. Kalau kita bicara misalnya di rumah sakit gitu, itu kan tekanannya cukup besar menurut saya gitu ya. Tekanannya besar. Satu, kemampuan melayani orang ya, memberikan servis terhadap orang yang sakit gitu ya. Jadi yang dihadapi ini bukan orang yang sehat tapi orang yang ngalem gitu ya, orang yang merasa harus diperhatikan. Terus kemudian tekanannya juga tinggi, maksudnya ketularan penyakit ya, potensi ketularan penyakit. Terus kemudian dia sendiri secara emosi atau secara fisik tidak terlalu sehat, itu kan luar biasa tekanannya. Apalagi yang di IGD ya, urusan nyongo itu ya. Betul gitu. Nah, tekanan yang seperti itu ketika kemudian tadi itu nyambung dengan yang disampaikan Mbak Diana tadi, bahwa kalau kita menemukan meaningful dari pekerjaan kita, maka
tadi beban-beban yang ada tadi itu akan hilang Mas, karena apa yang saya lakukan ini adalah menolong orang, membuat orang sehat, bukan hanya orang ini tetapi juga keluarganya, orang yang sangat dibutuhkan oleh keluarga. Nah ketika dia bisa memunculkan itu Mas, maka itu tadi apapun tekanan pekerjaannya maka akan dia lakukan, dia menikmati prosesnya dengan ikhlas begitu ya. Jadi gambarannya seperti itulah. Jadi jangan dibayangkan bahwa ini sesuatu yang hanya membuat kemudian karyawan seneng, terus makan-makan tiap hari, terus yoga, terus tiap sore seminggu sekali healing, bukan hanya seperti itu gitu. Saya izin menambahkan lagi, saya pernah melihat TikTok ya, itu buat saya menarik. Orang yang punya tapi ini dari saya, kalau orang punya meaningful terhadap pekerjaan, meaningfulness, mindful terhadap pekerjaannya, dia akan memberikan lebih tanpa diminta. Ya, jadi itu baliknya juga ke kita sendiri ya. Jadi misalnya begini, Anda mestinya memberikan 7 dari bagian dari pekerjaan Anda, tapi Anda hanya memberikan 5. Berarti kan Anda kurang 2. Minus 2. Itu baliknya tetap ke kita. Gitu ya. Baliknya bisa pinjol, anak sakit-sakitan, kan gitu. Ada aja hal-hal yang hal negatif mungkin yang akan mampir kita. Tapi kalau Anda mestinya memberi 7, targetnya sesuai tusi Anda, tapi Anda beri 10, baliknya 3, itu positif. Berkah dan seterusnya. Jadi orang yang mindfulness, mindfulness itu nanti akan memberikan lebih tanpa diminta, karena dia memaknai tadi itu di rumah sakit, saya menolong. Kita yakini apa yang disampaikan Bu Dekan dan juga Bu Novi ini menjadi sesuatu yang sebuah keniscayaan positif untuk perusahaan kita. Tapi sebagai closing statement, saya mulai dari Mbak Diana, langkah-langkah sederhana apa yang bisa dilakukan perusahaan yang ingin mulai menerapkan psikologi positif? Mulai dari diri sendiri sih ya. Kalau pemimpin berarti dia harus memulai hal-hal positif, kemudian menebarkan hal positif itu dalam kinerja dia as a leader, as a managerial, kan gitu. Jadi meaningfulness, hope dan segala macam, sehingga itu nanti karena emosi itu menular, kan gitu. Jadi bagi saya mulailah dari diri sendiri untuk menjadi best version, personal strength. Setelah itu Anda bisa mengubah lingkungan Anda untuk menjadi lebih positif. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, yang bisa merubah kita ya diri kita sendiri. Ya, Bu Novi? Kalau tadi sudah dimulai dari diri sendiri, berarti ketika kita mempraktekkan itu juga mungkin dari praktek-praktek yang sederhana. Ini mungkin bisa dipraktekkan Mas. Jadi kalau misalnya meeting pagi gitu, 1 kata positif untuk masing-masing temennya atau tim member gitu. Nah itu sederhana Mas, tapi bisa jadi menurut saya akan mengubah suasana gitu ya, suasana kerja, terus kebersamaan di antara tim kayak gitu. Antara lain gambarannya seperti itu, gitu ya, yang sederhananya. Dan ini dimulainya dari mindset Mas gitu. Jadi dimulai dari mindset. Kalau kita sebagai orang HR, maka jangan dipisahkan dengan praktek yang sekarang sudah berjalan. Jadi harus di-embed ke dalam proses-proses atau program-program yang kita lakukan di HR seperti itu. Oke. Untuk siapapun di luar sana, saya kok setuju dengan Mbak Diana tadi, menarik ya yang disampaikan terakhir oleh Bu Dekan tadi itu. Kalau pekerjaan Anda targetnya 7, kasih 10 lah ya. Bonusnya yang 3 itu nggak kemana-mana kok, balik ke kita sendiri juga begitu ya. Luar biasa. Bu Novi, apa kegiatan MSI? Kegiatan MSI dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini kita masih ada pelatihan dan sertifikasi seperti biasa nanti, yang karena ini sudah akhir bulan ya Mas, mulai 9 Agustus setiap hari Sabtu kita mulai ada pelatihan dan sertifikasi yang BNSP, ada yang digital marketing, lalu kemudian ada public relation, dan juga masih seperti biasanya MSDM, sekretaris dan sebagainya. Tapi kalau ini misalnya Anda sedang merekrut, sedang ada proses rekrutmen di perusahaan dan pengen tahu potensi dari masing-masing calon karyawan, nah itu kami bisa membantu untuk melihat profil potensinya, apakah ini cocok atau tidak untuk jabatan tersebut, atau assessment mau promosi, kemudian kita mau lihat siapa talent yang ada di perusahaan. Nah kita juga membantu untuk assessment, selain bahwa
penyusunan dari program sistem-sistem yang ada di SDM, mulai review organisasi, kemudian menyusun job desk-nya, bikin KPI, melakukan volume analisis yang seperti itu, Mas. Ya, oke. Termasuk juga ketika perusahaan kemudian ke-trigger hari ini dengan pembicaraan luar biasa ini untuk Bu Novi, aku pengen diskusi, perusahaanku pengen menerapkan psikologi positif. Oke, aman ya. Boleh, nanti booking meeting gitu lah, Mas. Jadi booking meeting. Tapi itu kalau di tempat kami kita free lah gitu. Jadi sebelum memang benar-benar kita nangani baru ada profesional fee. Tapi biasanya kalau misalnya ini konsultasi kita masih free. Oke, baik. 0811 340 5557. Terima kasih, ini Mas nomor Haji. sakti ya. Nomor saktinya Mbak. Luar biasa itu kalau orang sakti nggak sih nomor sakti? iya, supaya semua orang menjadi sakti. Iya, betul. Tapi by the way, oke, sampai di sini diskusi kita. Matur nuwun sangat Bu Dekan, Doktor, saya bacakan lengkap ya, Doktor Diana Rahmasari, SPSI, MSc Psikolog, yang selain Dekan Fakultas Psikologi UNESA, beliau juga Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Positif Wilayah Jawa Timur. Bu Diana, mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya. Siap. Amin. Matur nuwun, siap. Sehat. Bu Novi, sampai ketemu minggu depan. Iya. Terima kasih sampai di sini Talkshow Solusi SDM kita kali ini. Kita ketemu lagi dalam Talkshow Solusi SDM dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang berbeda tentunya. Minggu depan. Sampai jumpa.